Ya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi juga yang ada di rumah. Selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, semua luar biasa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur untuk pagi hari ini. Kita ada sampai hari ini. Kita bersyukur itu semua karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan sampai hari ini. Kita percaya karena Tuhan begitu besar, begitu luar biasa mengasihi kita sampai hari ini. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari semua yang ada di rumah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita lihat kebaikan Tuhan. Kita pandang wajah Tuhan pagi hari ini. Kita percaya kita ada sampai detik ini. Itu semua karena Tuhan begitu menyayangi kita sampai hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi yang indah ini. Kembali kami berkumpul hari ini, kami percaya walaupun ibadah kami Tuhan, kami tidak semua bisa hadir karena situasi saat ini. Tapi kami percaya itu tidak mengurangi kuasa Tuhan, tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk melawan kami semua. Baik kami yang melayani Tuhan dari tempat ini, baik juga saudara-saudari kami yang ada di gereja Tuhan urapi, pribadi lepas pribadi, setiap jemaat, setiap keluarga. Tuhan urapi luar biasa pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah raya kami hari ini. Kami percaya Tuhan, kami tolak segala kuasa apapun yang mengganggu ibadah kami hari ini. Kuasa iblis, roh jahat, baik juga COVID-19 ini kami mau katakan dengan iman, menjala kau dalam nama Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Yesus yang luar biasa. Karena kuasa Allah lebih besar dalam hidup kami daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Termasuk COVID-19 ini, Tuhan, itu kecil bagi Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan. Kami punya Yesus yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau mengurapi kami semua. Jemaat-jemaat-Mu juga yang bersama-sama dengan kami, walaupun kami hanya menyaksikan Tuhan secara online, tapi kami percaya hadirat Allah, kuasa Allah nyata di setiap kepala keluarga, di setiap keluarga-keluarga yang bersama-sama dengan kami. Mungkin secara fisik kami berjauhan Tuhan, tapi kami percaya di dalam roh kami boleh bersama-sama. Kami boleh bersatu, memuji, menyembah Kau pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Kau kuduskan tempat ini, Kau sucikan tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau sudah bentengi dengan kuasa darah Yesus. Timur, barat, utara, selatan ini Kau sudah pagali dengan kuasa darah Yesus. Sehingga tempat ini Tuhan sudah dikuduskan, disucikan, tidak ada kuasa apapun. Kami percaya Tuhan, kami berdoa ibadah hari ini. Kami tolak segala iblis, segala sakit, penyakit apapun yang mengganggu ibadah kami, yang mengintimidasi kami. Segala roh ketakutan, kecemasan apapun kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita arahkan hati kita pagi hari ini. Kita menyembah Tuhan. Katakan Yesus, Yesus Kau berarti bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungaimu, jiwaku milikmu, Kaulah bulan asa, hatiku untukmu menyembah. Katakan seperti Yesus. Sarimu, sungaimu, jiwaku
Katakan kau kekuatan Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, diriku menyerah. Katakan kembali pujian seperti bersama itu. Salibmu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, diriku menyembah. Bukan kekuatan dan perisaiku kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, diriku menyembah. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari saudara, kita renungkan pujian ini. Buat jiwa bersatu dalam Allah Tuhan kami. Sekali lagi kita katakan seperti bersama sungai itu, seperti salibmu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, diriku menyembah. Katakan kau kekuatan Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, diriku menyembah. Katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus,
Yes, haleluya. Haleluya. Yes, di dalam hati kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Haleluya, Yesus. Kasih lagi kita katakan Yesus, 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 amin. Haleluya. Berarti bagi kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Kau segalanya, Kau segalanya bagi Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau sebahagia. Oh Jesus, haleluya. Kau yang luar biasa. Mari semua yang ada di rumah sembahku, angkat suaramu buatku, katakan Yesus Kau berarti, Yesus Kau segalanya. Haleluya. Yesus, Kau yang luar biasa, sebab hanya namamu yang layak diagungkan. Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau yang baik, Kau yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang luar biasa. Kami bangga dengan Kau Yesus. Jesus, haleluya, haleluya. Tuhan Kau Allah kami, sebab karena Kau yang layak diagungkan, sebab hanya namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Tuhan Kau yang luar biasa. Kami bangga dengan Kau Tuhan. Jesus, haleluya. Namamu yang diagungkan Tuhan. Haleluya, Jesus, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus, luar biasa.
Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, sembah itu sembah yang sabar. Sembah yang akan suara memandang wajah Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Kalau kami yang luar biasa Tuhan, hanya namamu yang layak diagungkan, hanya namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, katakan Yesus. Haleluya Tuhan. Berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, haleluya, kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Haleluya, Jesus, haleluya, 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 Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Di tengah situasi apapun kami mau nyatakan bahwa Kau Allah kami, Kau Yesus kami yang luar biasa Tuhan. Kau kami yang luar biasa. Kami percaya Tuhan satu hal, bahwa Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Segala perkara apapun di dalam hidup kami, Kau yang menanggungnya Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Kau memberkati kami ada di tempat ini, baik yang ada di rumah juga Tuhan. Kau terus berikan kami sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah jiwa kami, roh kami bersukacita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau bertata di atas puji-pujian kami hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa hari ini. Amin. Semuanya bersukacita hari ini. Yang ada di rumah semua bersukacita. Saya percaya kita semua yang bersukacita karena kita punya Yesus yang luar biasa. Amin.
Amin. Mari kita angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Siap bersama-sama memuji Tuhan yang ada di rumah juga. Kita mulai menari buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Allah benar dan tetap berikutnya. Kuasa Yesusku, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya lupa dia keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah benar dan tetap berhidupan. Walaupun dunia sedang bergoncang, tapi kita percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita sampai hari ini. Amin. Masih siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita katakan kerahkan kekuatanmu ya Tuhan. Allah bangkit. Serahkanlah
Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan pada hari ini melalui firman-Nya. Mari kita renungkan. Kita percaya apapun yang persoalan hari-hari ini mungkin begitu mencekam, menakutkan, tapi kita percaya Tuhan yang melingkupi kita semua hari ini. Kita yakin, percaya bahwa firman Tuhan akan jadi kekuatan kita hari-hari ini. Tengah badai apapun hari ini, kita percaya kita berteman, kita mau terbang bersama Tuhan. Karena Dia Allah yang melindungi kita. Karena Dia tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita sampai hari ini. Haleluya, Yesus.
Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa kami tenang bersama dengan Engkau. Hati kami damai, hati kami teduh. Itulah sebabnya Tuhan kami datang menyembah kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, kedamaian, keamanan, sukacita datangnya daripada Tuhan. Dan kami juga sadar Tuhan bahwa kami hidup di dalam belas kasihan-Mu, hidup di dalam anugerah-Mu. Dan sebagaimana kami adanya hingga pada pagi hari ini, kami tahu karena belas kasihan daripada Allah. Karena itu hati kami bergelora untuk menyembah. Hati kami bergelora untuk menyatakan hormat kami kepada Tuhan. Karena kami tidak mungkin hidup tanpa Engkau. Engkaulah tujuan hidup kami. Engkaulah pusat daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ibadah yang sederhana yang kami lakukan pagi hari ini. Engkau juga yang melawat kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik juga semua jemaat-Mu, semua yang menyaksikan ibadah ini. Lawat juga di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami sama-sama dipuaskan, sehingga kami sama-sama dikuatkan oleh Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, apapun pergumulan kami, apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan memampukan kami. Karena itu lawat kami semua, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa, Tuhan Roh Kudus, Guru Agung kami, ambil alih waktu ini di dalam pemberitaan firman-Mu. Layakkan juga hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu pada pagi hari ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan hamba ini sebagai alat saji daripada isi hati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami juga berdoa. Semua roh-roh lain, kuasa-kuasa lain yang mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu ibadah kami, yang mengganggu hati kami untuk menyembah, untuk mendengar firman, kami tolak dan kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami undang Roh Kudus untuk menuntun kami, untuk menerangi kami, bahkan memberikan pengertian bagi kami akan firman-Mu yang kami dengar.
sehingga kami dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali bisa beribadah bersama di tempat ini. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun kita berada, saya percaya perlindungan, pertolongan daripada Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, mari terus kita arahkan hati kita, mari terus kita arahkan hidup kita untuk tertuju kepada Tuhan. Karena dunia ini tidak akan pernah memberikan jawaban yang memuaskan hati kita. Bahkan sering sekali mendatangkan kecemasan. Seperti yang terjadi pada saat ini. Tapi seperti yang sering saya katakan, kita pasti menang untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di luar sana. COVID-19, kita sudah menang di sana. Karena kita diberi hikmat, karena kita diberi pertolongan, karena kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapinya. Karena itu saya ingatkan kembali, protokol yang diberikan oleh pemerintah, mari kita ikuti. Mari kita ikuti. Sehingga kita juga ikut bagian di dalam pemberantasan COVID-19 ini. Pada pagi hari ini, yang menjadi renungan kita diambil dari Mazmur 103. Tapi pada kesempatan ini saya bacakan hanya sampai Mazmur yang kelima, ayat yang kelima. Saya harapkan nanti Bapak Ibu di rumah semua kita baca Mazmur ini sampai selesai. Karena Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat-sangat baik. Mazmur ini adalah Mazmur yang memberikan sukacita, memberikan pengharapan, membuat kita bersukacita senantiasa. Karena itu saya bacakan Mazmur ini mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Judulnya, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya, puji Tuhan. Di sini pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saya berpikir kenapa Daud ataupun pemazmur ini mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Kenapa pemazmur mengatakan seperti ini? Ada orang yang mengatakan bahwa pemazmur mengatakan hal yang seperti ini karena dia mengalami satu tekanan. Tidak disebutkan apa penyebab dia tertekan. Tidak disebutkan apa dia mengalami satu kegundahan di dalam hatinya. Tapi di sini pemazmur mengatakan kepada dirinya, mengatakan kepada jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Sehingga dia menceritakan, kalau kita baca semua Mazmur 103 ini tadi, dia menceritakan semua kebaikan Tuhan. Dia menceritakan semua siapa Tuhan itu bagi hidupnya. Dia menceritakan semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan.
Ini juga menjadi kunci kemenangan bagi kita di dalam kita menghadapi hidup ini. Karena perjuangan kita, peperangan kita adalah memenangkan jiwa kita, memenangkan pikiran kita. Kalau kita tidak bisa memenangkan pikiran kita, tidak bisa memenangkan jiwa kita, maka kita ada di dalam kecemasan, maka kita ada di dalam ketidakpastian, maka kita akan ada di dalam keraguan-raguan. Karena semua yang ada di luar sana memberikan informasi ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita, yang menakutkan seperti kondisi yang sekarang ini. Informasi yang kita dengar adalah informasi yang menakutkan. Hari lepas hari pertambahan daripada orang yang sakit. Dan informasi lain lagi kita dengar macam-macam, ekonomi dan seterusnya. Sementara kegiatan kita dibatasi, pekerjaan makin sulit. Kalau kita tidak bisa menguasai hati kita, perasaan kita, jiwa kita, maka kita ada di dalam kecemasan. Karena itu perjuangan kita adalah bagaimana memperjuangkan pertempuran di dalam hidup kita. Yaitu bagaimana kita menata hati dan pikiran kita, jiwa kita. Karena itu Daud memberikan contoh bagaimana kita menang di dalam peperangan ini, bagaimana kita bahagia dalam hidup ini. Daud katakan di sini, memperkatakan siapa itu Tuhan. Karena itu dikatakan di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Saya percaya semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kita disuruh menuliskan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, mungkin semalaman kita tidak selesai itu menuliskan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita mengalami masalah, kebaikan itu seakan-akan ditutup oleh masalah yang kita hadapi. Sehingga kita merasakan Tuhan itu jauh. Karena itu Daud katakan di sini, katakan itu siapa Tuhan. Itulah kunci kemenangan kita untuk kita menghadapi kehidupan kita. Tubuh kita ini dikatakan di dalam Alkitab terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh itu berhubungan dengan dunia fisik. Saya menyentuh sesuatu dengan tubuh saya makan ya untuk mengisi tubuh saya merasakan dingin itu menyentuh dunia fisik. Tapi roh itu berhubungan dengan dunia roh. Roh adalah alat kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi hidup kita sesungguhnya adalah jiwa kita. Itulah kehidupan kita sesungguhnya, jiwa kita ini. Karena itu ketika nanti kita dipanggil oleh Tuhan, bagaimana jiwa kita ini, apa isinya hidup kita ini. Itu yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau jiwa kita ini isinya apa yang di luar sana, ketakutan, sampah, kesenangan-kesenangan dunia ini, itu yang ada di dalam hidup kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Saya tanda tanya besar tentang keselamatan kita. Karena yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah jiwa kita ini.
Karena itu mari kita isi jiwa kita ini. Mari kita isi pikiran kita ini. Mari kita isi jalan hidup kita ini. Dengan apa yang Tuhan sediakan. Yang melapor, yang ada nanti di hadapan Tuhan adalah jiwa kita ini. Karena tubuh kita ini akan kembali ke tanah. Roh ini berasal daripada Tuhan. Itu kembali kepada Tuhan. Tapi yang kita bawa kepada Tuhan adalah jiwa kita ini. Ini yang ada di hadapan Tuhan. Jadi apa isinya jiwa kita ini? Apa isinya jiwa kita ini? Itu yang kita bawa kepada Tuhan. Karena bukan yang lain yang kita persembahkan. Karena bukan yang lain yang datang kepada Tuhan. Adalah jiwa kita ini. Karena itu Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwa. Jangan lupakan segala kebaikan daripada Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan daripada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita menulis segala sesuatu tentang kebaikan Tuhan, satu malam mungkin tidak selesai. Apalagi kehidupan kita yang penuh dengan masalah. Saya sudah 31 tahun mengalami masalah, istri bolak-balik rumah sakit. Bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan berbuat. Kalau diceritakan itu semua, bagaimana kekuatan daripada Tuhan tidak cukup satu malam. Karena itu, mari kita pikirkan tentang kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Perkatakan tentang kebaikan daripada Tuhan. Kalau kita tidak memenangkan jiwa kita ini, maka kita akan kalah menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Karena antara jiwa dan roh tarik-menarik. Antara jiwa dan roh tarik-menarik. Tapi kunci kemenangan itu, apakah roh yang dimenangkan, apakah tubuh yang dimenangkan, itu ada di dalam jiwa. Itu ada di dalam jiwa. Karena itu untuk Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat di sini. Yang selanjutnya dikatakan oleh Daud di sini, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Itu sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Sehingga kita semua boleh ada di hadirat Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang-orang yang sudah diampuni, sebagai orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak Allah. Itulah posisi kita, itulah keberadaan kita, pengampunan daripada Allah. Yesus sudah lakukan. Yesus sudah lakukan. Kalau kita baca di dalam apa? Di dalam ayat selanjutnya. Di dalam ayat 4 dikatakan, Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur. Dulu ceritanya yang saya dengar daripada hamba Tuhan yang lain. Kalau budak-budak itu, budak-budak belian yang mau dijadikan jadi jadi budak, jadi pekerja yang tidak dihargai lagi kemanusiaannya. Mereka itu digali lubang mungkin sebesar ruangan kita inilah. Digali lubang kira-kira 3 meter dan mereka ditaruh semua di sana. Mereka ditaruh semua di sana. Ngapain pun di sana? Makanannya pun mungkin ngasihnya juga kayak makanan ngasih apa gitu. Ditebar aja dari apa. Kalau ada saudagar yang mau menebus, dilihat dari atas. Mana dia mau beli gitu kan. Ya ditunjuklah seseorang. Dikasihlah pakai tali atau dia pakai tangga, diangkat naik, diperiksa ini itu. Kalau dia tidak suka, disuruh lagi masuk ke dalam lubang itu.
Dan begitulah kehidupannya yang tertekan sedemikian rupa. Sehingga dikatakan hampir-hampir seperti orang mati. Tidak punya hak hidup lagi. Jadi dikatakan di sini dia, Tuhan, Raja yang menebus orang yang seperti itu. Maka dia akan keluar dari kebinasaan itu. Maka dia akan keluar daripada kematian yang mengerikan itu. Maka dia akan keluar dari perbudakan yang mengerikan itu. Itulah gambaran di sini dikatakan. Dia yang menebus engkau dari lubang kubur. Yesus membebaskan kita. Yesus menebus kita. Untuk kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diangkat sebagai anak Allah. Sehingga kita punya kesempatan seperti sekarang ini. Untuk menyembah kepada Dia. Tidak semua orang punya kesempatan untuk menyembah kepada Yesus. Tidak semua orang punya waktu untuk menyembah kepada Yesus. Tapi bagi kita yang sudah ditebus, yang sudah dibebaskan, ada pertolongan daripada Allah untuk kita bisa menyembah kepada Dia, untuk bisa kita ada di hadirat Tuhan. Jadi kalau kita renungkan bagaimana pembebasan daripada Yesus, bagaimana kita ditebus, bagaimana kita diselamatkan, dan hanya itu cara untuk menebus, untuk membebaskan kita. Betapa sukacitanya, betapa bahagianya hidup ini. Dan dikatakan juga di dalam ayat 4 tadi, yang memahkotai engkau dengan kasih dan setia. Kasih setia dan rahmat. Artinya, penyertaan daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dibebaskan itu. Orang-orang yang ditebus itu. Karena itu, mari kita perkatakan, mari kita ingat kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Mari kita ingat kebaikan-kebaikan daripada Tuhan di dalam hidup kita ini. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita ke 2 Korintus 10 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Di sini dikatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai dengan 5. Dikatakan di sini, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dikatakan di sini melawan, menaklukkan pikiran untuk seturut dengan Kristus. Karena itu dikatakan senjata kami di dalam berperang, di dalam bertempur, di dalam memenangkan peperangan ini bukan kuat gagah kami untuk melawan penguasa-penguasa apapun bentuknya. Senjata kami dalam memenangkan peperangan ini adalah kekuatan daripada Allah. Bagaimana kita menundukkan pikiran kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menundukkan pikiran ini. Bagaimana kita menundukkan hati ini. Bagaimana kita menundukkan perasaan ini. Bagaimana kita menundukkan emosi ini. Bagaimana kita menundukkan keinginan ini. Bagaimana kita menundukkan hawa nafsu ini. Untuk seturut dengan kehendak Allah. Inilah perjuangan kita. Inilah pertempuran kita untuk memenangkan pertandingan ini di dalam kita mengikut Tuhan. Tanpa kita memenangkan pikiran kita ini di hadapan Tuhan,
maka kita tidak punya pegangan dan kita akan terombang-ambing. Kita akan terombang-ambing. Karena perjuangan kita adalah untuk memenangkan medan pertempuran ini, yaitu hati kita ini, jiwa kita ini. Tubuh akan terus mendesak. Tubuh akan terus mendesak apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tubuh akan terus mendesak apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan kalau kita mengikuti semua keinginan, maka dialah tubuh inilah yang menang di dalam medan pertempuran hidup kita. Dunia yang menang dalam hati kita. Roh juga menuntut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi antara tuntutan daripada roh dan tuntutan daripada tubuh ini tadi, itu semua diolah di dalam jiwa kita, diolah di dalam hati kita. Sehingga di sanalah keputusan-keputusan itu diambil. Jiwa kita ini sebenarnya bisa dibilang gampang dibelokkan. Tapi kalau kita punya tekad seperti yang dikatakan oleh Daud, untuk memperkatakan siapa itu Yesus, maka kita akan menang di dalam pertempuran ini tadi. Karena itu dikatakan di dalam 2 Korintus 10 tadi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Roh yang ada pada kita adalah roh kekuatan. Roh yang ada pada kita adalah roh yang memberikan kemenangan. Roh yang ada pada kita, roh yang membantu kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan semua bagi kita. Kita ditebus, kita diampuni, diangkat anak Allah. Diberi kuasa di dalam pertolongan Roh Kudus. Semua sudah diperlengkapi. Karena itu Paulus katakan di sini, senjata kami dalam perjuangan ini bukan senjata duniawi. Karena musuh kita dikatakan bukan darah dan daging, tapi melawan semua kekuatan-kekuatan musuh. Segala bentuk-bentuk yang menakutkan, segala bentuk-bentuk yang membelokkan pikiran kita untuk takut akan Tuhan. Tapi di sini dikatakan kita sudah diberi kuasa, yaitu Roh Kudus, untuk kita bisa menaklukkan pikiran ini untuk seturut dengan Kristus. Jadi kalau ada seorang prajurit sudah diperlengkapi segala sesuatunya, tidak pernah menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang diberikan kepada dia. Saya nggak tahu prajurit ini apakah dinaikkan pangkatnya atau dipecat sama komandannya, saya nggak tahu. Tapi saya lebih yakin akan dipecat, nggak ada gunanya. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Kita sudah ditebus. Kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Kita diperlengkapi sedemikian rupa untuk menang di dalam pertempuran ini. Tapi kita tidak gunakan. Kita tidak gunakan. Karena itu dikatakan di sini,
Di dalam ayat yang ke-3 tadi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di dalam Amsal dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Saya sudah 2 kali hampir dioperasi, tapi sampai saat ini belum. Dan tidak akan. Bahkan 3 kali saya sudah hampir dioperasi. Sekali apa namanya itu, ada infeksi di sinus ini yang sudah sedemikian, katanya harus dikorek. Tidak punya duit. Kedua, saya ambeien yang begitu parah, juga tidak jadi dioperasi. Baru-baru ini saya sudah hampir dioperasi hernia. Sampai sekarang saya masih ada hernia. Sering sekali kalau lagi khotbah terlalu lama seperti ini, berteriak-teriak, selesai khotbah saya ke kamar mandi, saya tekan itu usus yang keluar itu supaya masuk kembali, supaya jangan sakit. Tapi saya mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Saya mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dan sudah 3 kalinya sampai sekarang tidak dioperasi. Karena sering saya perkatakan, Tuhan, ini sudah Engkau perbuat. Aku pun mau mengalami perbuatan ini lagi dalam perkara-perkara ini. Aku pun mau mengalami ini lagi. Saya naikkan pujian, saya katakan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menjamah. Kalau tentang istri saya, itu mah sudah puas lagi. Kemarin kami lagi selesai doa pagi sama istri, dibilang sama istri saya, Pak, rupanya udah setahun yang lewat, saya lepas dari kritis. Karena pas waktu itu mau jelang puasa seperti ini. Disitulah dia dioperasi. Yang tensinya sudah sedemikian. Tapi yang saya katakan waktu itu di rumah sakit, dalam mendampingi istri, hanya satu pujian yang saya naikkan. Aku naikkan syukur padamu. Aku naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Aku naikkan syukur padamu. Lihat lagi monitor detak jantung itu sudah 50/18. Hati ini begitu apanya, naikkan lagi pujian, perkataan. Ketika saya berhenti memperkatakan Tuhan, lihat monitor itu, mungkin hari ini. Tapi memperkatakan kebenaran itu, memperkatakan kuasa daripada Allah itu, bekerja di dalam hati kita, bekerja di dalam jiwa. Sehingga lambat laun, lihat monitor itu tidak mempengaruhi kita lagi. Walaupun lihat monitor itu sudah 50/18,
tidak mempengaruhi lagi. Kita lihat itu bahaya. Tapi hati kita damai, hati kita teguh. Karena ada kekuatan daripada Allah. Jadi tidak ada jalan lain bagi hidup kita untuk memperkatakan tentang kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Yakobus 3, mulai ayat 3 sampai ayat 5 itu. Karena dikatakan lidah kita ini seperti kemudi. Lidah kita ini seperti kemudi. Kalau kita belokkan ke kiri, maka dia akan kiri. Kalau kita belokkan ke kanan, maka dia akan ke kanan. Kalau kita katakan semua yang mengkhawatirkan, semua yang buruk, semua yang apa, hati kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita katakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, hati kita ini juga dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita katakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu, hati kita ini penuhi, maka semua sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini juga mengakui kebaikan daripada Tuhan itu. Maka di sana ada kesembuhan, maka di sana ada pertolongan. Karena apa yang kita katakan ini akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Karena itu Daud katakan, pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah Tuhan, hai segenap batin. Dikatakan di dalam ayat yang 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Setinggi langit dengan bumi dikatakan. Demikian besarnya kasih setia daripada Tuhan. Tidak terbatas. Tidak terbatas tentang kasih setia Tuhan. Tapi itu di sini dikatakan diperuntukkan untuk orang yang takut akan Dia. Diperuntukkan untuk orang yang takut akan Tuhan. Kasih setia Tuhan itu besar. Tidak terhingga. Tidak terukur besarnya. Tapi itu ditujukan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kata takut di sini ada artinya orang yang takwa. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Dan apapun yang terjadi, hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Itulah orang yang takut. Jadi mari bangun bagaimana hati kita ini untuk percaya kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kita tetap berpegang kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu disediakan. Sama seperti Roma 8 ayat 28 itu. Segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apapun persoalannya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Memang persoalan itu datang. Tapi bagi kita yang hidup di dalam takut akan Tuhan, persoalan yang terjadi dalam hidup kita tidak membuat kita hancur. Tapi membuat kita teguh, membuat kita berpengalaman dengan Tuhan, membuat kita melihat kuasa dan pertolongan daripada Tuhan itu di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tanpa kita mengalami permasalahan, kita tidak akan pernah melihat Tuhan itu hebat dan Tuhan itu dahsyat.
Dan dikatakan selanjutnya di dalam ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di sini ditekankan kembali bagi orang yang takut akan Dia. Saya rasa kita semua punya kenangan. Bagaimana papa mama kita menyayangi kita. Bagaimana mereka membesarkan kita, bagaimana mereka menyayangi kita. Tuhan pun punya hati lebih daripada itu. Lebih daripada papa mama kita untuk menyayangi kita. Tapi kasih sayang daripada Tuhan itu ada salurannya. Orang yang takut akan Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong. Telinganya juga bukan kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allah, yaitu segala kejahatan. Sehingga apabila kita berseru, apabila kita berdoa, Tuhan tidak menjawab karena ada pemisah antara kita dengan Allah kita, yaitu dosa kita, kejahatan kita. Bukan Tuhan tidak mau menolong, tapi Tuhan bekerja sesuai dengan firman-Nya. Tuhan bekerja sesuai dengan firman. Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Semua ada di dalam kuasa daripada Allah. Tapi Allah yang Maha Kuasa itu membuat aturan. Membuat aturan bagi dirinya sendiri. Dan bagi dunia ini. Ada aturan-aturan. Yaitu dosa tidak bisa dilangkahi oleh Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam Yesaya 59 itu tadi yang merupakan pemisah antara kami dengan Allah, yaitu segala dosamu dan segala kejahatanmu, sehingga Dia menyembunyikan diri. Apabila kita berseru, Dia tidak mendengar. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, karena Tuhan sudah menetapkan. Tuhan mengasihi bagi orang yang takut akan Dia. Bagi orang yang takut akan Dia. Siapapun di antara kita ini tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Siapapun di antara kita ini tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengutus Yesus Kristus untuk menebus, untuk melayakkan kita. Dan di sana sesudah kita ditebus, kita diberi lagi, dilawat lagi oleh Roh Kudus. Untuk menolong kita, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menolong kita, untuk memenangkan medan pertempuran kita. Kalau kita tidak mau sejalan dengan kehendak Tuhan, semua Tuhan sudah siapkan. Ditebus, diampuni, diangkat menjadi anak Allah. Diberi Roh Kudus. Karena itu Yesus katakan, kalau aku pergi, aku akan mengutus kepadamu, yaitu Roh kebenaran. Yang mengajari kita, yang membimbing kita. Semua disediakan oleh Tuhan. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia mengasihi dunia ini. Tapi siapa yang menangkap kasih-Nya itu? Itu yang menangkap kemurahan daripada Tuhan. Dikatakan selanjutnya, di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Di sini
berkata seperti ini, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripadamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu, karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan." Dikatakan oleh Salomo kepada anak-anak, ajaranku ini, apa yang kukatakan ini, pengalamanku bersama dengan Tuhan. Apa yang kukatakan ini, pengalamanku bersama dengan papaku Daud. Dia mengajarkan kebenaran, dia mengajarkan takut akan Tuhan, dia mengajarkan bagaimana saya harus hidup di hadapan Tuhan. Itu juga yang kuajarkan kepadamu. Itu juga yang kusampaikan kepadamu. Karena dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Orang yang bisa menata hatinya di dalam takut akan Tuhan, orang yang bisa menata pikirannya searah seturut dengan kehendak Tuhan, maka dari dalam hidupnya terpancar kehidupan. Maka apapun perkara yang dihadapi dalam dunia ini, dia tahu siapa Allah itu. Dia tahu siapa pembelanya. Dia tahu siapa yang menebus dia. Dia tahu siapa yang mengatakan bahwa dia berharga di hadapan. Dia tahu. Sehingga terus aja ada pengharapan. Tapi kalau kita tidak memiliki pengharapan yang kokoh dalam Tuhan, maka kita akan digulung oleh masalah. Ketika saya mengalami persoalan, saya berdoa bukan duduk dan berdiam. Jadi Bapak Ibu bisa coba. Kalau Bapak Ibu mengalami permasalahan dalam hidup ini, doa berduduk seperti ini. Apalagi sambil tutup mata. Masalah itu akan menggulung pikiran kita. Masalah itu akan menguasai. Tapi angkat Alkitab. Cari ayat-ayat yang menyukakan hatimu. Katakan, ini janji daripada Tuhan bagi. Karena itu aku lawan pikiran. Aku lawan menekan hatiku ini. Karena ini janji daripada Tuhan. Katakan siapa Tuhan itu. Naikkan pujian. Bawa lagi doa. Naikkan pujian. Katakan, maka engkau akan menang dalam masalah. Mungkin masalah itu belum selesai. Tapi hatimu tidak dikuasai oleh masalah itu lagi. Ketika hatimu tidak dikuasai oleh masalah itu, engkau akan berpikir cerdas. Engkau akan tahu bagaimana untuk menghadapi masalah ini. Tidak di dalam kekalutan, tidak di dalam kegelapan, tidak di dalam kebimbangan. Walaupun masalah itu belum selesai. Karena kita memenangkan pertandingan itu di dalam pikiran. Seperti saya bilang tadi, ketika kita tinggalkan dunia ini, jiwa kita ini yang kita bawa kepada Tuhan. Jadi apa isinya? Apa isinya nanti di hadapan Tuhan ketika kita hampiri? Tubuh kita ini akan kembali ke tanah. Roh kita ini berasal daripada Allah, kembali kepada Allah. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah jiwa kita.
Itulah sesungguhnya kehidupan daripada manusia yang akan kita bawa kepada Tuhan. Tanpa kita bisa menata jiwa ini, saya tidak tahu apa jadinya kita. Karena itu Daud mengatakan di sini, bagaimana dia memenangkan hatinya, bagaimana dia memenangkan pikirannya, bagaimana dia memenangkan perasaannya. Dengan mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwa. Ada orang yang mengatakan, ini sebagai istilah, banyak burung terbang di luar sana. Banyak burung terbang di luar sana. Tapi jangan biarkan burung itu hinggap di kepalamu, katanya. Banyak kita dengar berita-berita ini itu di luar sana berseliweran. Tapi jangan biarkan berita-berita yang tidak berguna itu menjadi pikiran. Menjadi pikiran. Seperti sekarang ini virus COVID-19 ini. Kita takut ini itu. Sudah ada aturannya, sudah ada protapnya. Mari kita ikuti semua aturan ini. Maka kita akan terhindar. Tapi kalau kita sembarangan semuanya. Apalagi di tempat saya di Sarijadi. Ini bulan puasa. Sampai jam 12, kayak semut orang belanja di sana. Jam 12 sudah tutup, tapi kayak semut. Tapi mari kita menjaga juga aturan-aturan yang ada, yang Tuhan yang pemerintah tetapkan. Bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga supaya kita jangan tertular. Demikian juga dalam menjaga hati kita. Dalam menjaga hati. Saya sangat senang dengan apa yang dikatakan Yesus terhadap perempuan Samaria itu. Di dalam Yohanes 4 ayat 14 dikatakan di sini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya air yang aku akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dikatakan di sini, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya mata air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Apa itu? Yaitu diri daripada Yesus sendiri, yaitu firman hidup itu. Kalau itu yang ada di dalam hati kita, firman, kebenaran itu yang ada di dalam hati kita, maka sukacita itu akan terus ada. Dan tidak akan pernah kering, artinya kita tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah hilang pengharapan, kita tidak akan pernah dijajah oleh ketakutan dan kecemasan, tapi ada terus sukacita daripada Allah dalam hidup kita. Ketika kita memperkatakan tentang siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua kita
sering saya katakan, perkatakan tentang janji Allah terhadap anak-anakmu. Perkatakan tentang janji Allah terhadap istrimu. Perkatakan tentang janji Allah terhadap suamimu. Perkatakan tentang janji-janji daripada Allah terhadap masa depan. Perkatakan terus. Maka Allah yang akan mengerjakannya. Khususnya sering saya katakan, itu bapak-bapak. Kalau kita rindu pertolongan daripada Tuhan, karena kita imam, kita kepala, mari kita lakukan bagian kita. Mari kita lakukan bagian kita. Sebagai imam di tengah-tengah rumah tangga, harus diawali dari kepala. Harus ditopang oleh istri. Dan jemaat yaitu anak keluarga akan mengikuti itu semua. Tapi kalau kita berpegang kepada janji daripada Tuhan, Dia yang akan menggenapi janji-janjinya kepada Tuhan. Saya katakan sering, satu perkara yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu mengingkari janjinya. Saya ulangi, satu perkara yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu mengingkari janji. Kalau kita hidup di dalam janji daripada Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau menghendaki Tuhan kami bahagia. Engkau menghendaki kami Tuhan menikmati lawatan, jamahan, pemeliharaan daripada Tuhan. Engkau sediakan itu bagi kami. Engkau akan menggenapinya Tuhan. Kalau firman-Mu itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Kalau firman-Mu itu menguasai kehidupan kami, kalau firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Kalau firman-Mu itu menjadi kesukaan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menggenapi janji. Oleh karena itu Bapa, lepaskan kami dari segala keinginan-keinginan, kekuatan-kekuatan daging ini Tuhan, kekuatan-kekuatan, keinginan-keinginan dunia ini Tuhan, lepaskan kami dari sana Tuhan. Supaya kekuatan daripada firman yang menguasai kami Tuhan. Dan kami dituntun masuk ke dalam rencana daripada Allah. Rencana yang penuh damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkati semua yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Supaya kami semua sama-sama dikuatkan. Sama-sama diberkati. Dan kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Amin. Ya. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dalam firman ini juga menjadi rema di dalam kehidupan kami. Untuk kami menjalani setiap aktivitas kami hari demi hari Tuhan. Untuk kami terus tetap berpegang pada firman Tuhan. Bapa, saat ini kami berikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat Tuhan sampai hari ini. Baik juga berkat jasmani, rohani,
kesehatan, makanan yang Tuhan cukupkan bagi kami bersyukur Bapa. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kami, tangan-tangan memberi, baik juga saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang di rumah, apapun pekerjaan. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan jemaat kami di setengah situasi ini Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang kekurangan, semuanya berkecukupan, bahkan berkelimpahan, karena kami punya Yesus yang kaya, kami punya Allah yang kaya, yang begitu mengasihi kami. Kami siap berikan persembahan kami, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil berikan persembahan kita katakan amin. Untuk minggu depan kita tetap adakan ibadah live streaming seperti biasa pukul 8 pagi. Saya harapkan semua jemaat juga boleh bersama-sama untuk menyaksikan ibadah bersama-sama. Puji Tuhan, kita jawab pengumuman hari ini. Silakan untuk doa. Bu Ratna. Yang ulang tahun, Ruth? Hah? Ya. Hari ini? Ya, mari kita berdoa. Kita bersepakat. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah sampai di minggu yang terakhir di bulan April ini. Kami percaya perlindungan, pertolongan, penyertaan daripada Tuhan senantiasa menyertai seluruh jemaat GKKI Rumah Doa Haleluya. Baik yang di rumah, baik kami yang Tuhan izinkan ada di tempat ini. Pada pagi hari ini kami bersepakat berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf, bersama dengan seluruh kementerian, MPR, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, sampai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. Biarlah mereka diberikan roh takut akan Tuhan. Dan kami berdoa khususnya untuk apa yang Tuhan sedang izinkan secara global, secara dunia untuk COVID pandemik 19 ini. Kami berdoa, kami percaya Tuhan punya waktu. Engkau sang penguasa alam semesta, kapan waktunya beres, baik bagi bangsa kami, baik di seluruh bangsa-bangsa, kami percaya Engkau sanggup Bapa, karena Kau sang penguasa alam semesta, surga dan bumi tunduk kepadamu. Terima kasih. Kami tetap berdoa bagi khususnya negeri kami NKRI, supaya pemerintah diberikan hikmat untuk menangani pasien yang ribuan sekarang ada yang sudah positif, dengan rumah sakit, dengan dokter, perawat, seluruh yang diperlukan, baik alat pelindung diri, Tuhan campur tangan, sehingga mereka tidak kekurangan dokter dan perawat dan seluruh yang menangani pasien-pasien ini. Mereka tidak terjangkiti
Dan mereka juga yang mungkin sudah 1 bulan tidak pulang ke rumah, ke keluarga mereka. Tuhan, jaga keluarga yang ditinggalkan, orang tua, anak, suami, istri. Kami percaya Bapa, Roh-Mu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami terus berdoa sehingga menurun Bapa di surga untuk pandemi COVID-19 ini. Dan semakin banyak yang disembuhkan. Dan bahkan Bapa, mereka bisa bertemu Engkau dengan cara-Mu. Diselamatkan. Sehingga mereka tidak merasa bimbang, ragu. Tapi diberikan kekuatan ekstra. Baik pasien ODP, pasien PDP, kami berdoa supaya semua mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat juga yang sedang Bapa di surga PSBB, baik Jakarta, baik Bapa di surga Bodebek, sekarang Bandung Raya, Cimahi, Sumedang. Kami berdoa supaya Tuhan menjaga keluar masuk anak-anak-Mu. Kami berdoa supaya semakin dimengerti dan semakin mentaati aturan yang disampaikan. Sehingga tidak lagi semakin banyak orang yang terinfeksi. Kami bersyukur kalau dikatakan tuh Jawa Barat sudah mulai berkurang. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan sanggup. Dan Tuhan yang berperkara. Bukan lagi hanya melalui doa orang Kristen. Tapi doa seluruh orang-orang umat beragama. Sehingga membuka pemikiran kami. Saatnya sekarang. Kami tidak lagi mempermasalahkan Bapa di surga. Apapun yang mereka sembah. Tapi yang penting. Semua aturan-aturan. Semua kebaikan-kebaikan. Semua anugerah. Yang tidak mengganggu iman percaya kami bisa Bapa di surga berteman atau Bapa di surga di lingkungan tempat tinggal kami, di lingkungan yang masih bekerja. Tuhan campur tangan karena kami percaya sekalipun dengan akibat yang terimbas sudah semakin banyak orang-orang Bapa yang mungkin stres, depresi, bimbang, ragu, apa yang akan dimakan, diminum. Tuhan, ini saatnya orang percaya, siapapun kami, untuk bersaksi kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, bahwa ada Allah yang mengasihi mereka, ada Isa, ada Yesus yang peduli, yang sekali-kali tidak meninggalkan, yang sekali-kali tidak membiarkan, bahkan pertolongannya tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Bawa Bapa di surga umat untuk datang kepada Engkau di akhir zaman ini. Semakin banyak tuayan Bapa di surga sehingga mereka dibawa ke kandang. Tidak Bapa sia-sia yang sudah menguning di dalam nama Tuhan Yesus. Terus kesehatan gereja Tuhan. Kalaupun hamba-hamba Tuhan berargumen, saling menyalahkan, ampuni Bapa di surga. Biar semua yang berbicara atas nama Tuhan, mereka kembali kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Karena Bible itulah yang menentukan. Bukan apa yang manusia katakan. Tapi firman Allah itulah yang menentukan. Terima kasih Bapa di surga. Baharui terus, jamah terus hamba-hambamu, orang-orang percayamu Bapa di surga. Sehingga waktunya gereja Tuhan bangkit bersinar, rise and shine. Di saat-saat sekarang dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang di rumah-rumah, keluarga lepas keluarga,
baik Bapa di surga, dimanapun anak-anakmu berada. Engkau sedang meniup trompet, Engkau sedang memanggil, mengumpulkan Bapa di surga, dan kami mau pertemuan di udara itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati pemerintahan kami sehingga tidak saling menyalahkan juga, dan Tuhan berkat-berkat yang dibutuhkan untuk semua peralatan Tuhan sediakan dengan cara Tuhan, karena negeri kami ini kaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar segala harta di bawah bumi, di laut, baik di darat, di pulau-pulau, supaya dikerjakan dan menolong masyarakat Indonesia 270 juta sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, gereja Tuhan terus dipulihkan. Dan tidak lagi mempermasalahkan denominasi. Tapi satu, di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Tuhan sedang berkarya, sedang bekerja untuk melawat umatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, satuan tubuh Kristus ini, sehingga di kota-kota, menara doa kota, jaringan doa nasional, jaringan doa sekota, jaringan doa sekabupaten, kubu doa, rumah-rumah doa, semuanya Bapa di surga terarah kepada firman Tuhan, kepada hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami bersyukur, kami terus berdoa untuk GKKI, Majelis Pusat, mulai dari penasehat, ketua, baik juga Bapak untuk sekretaris yang sementara, demikian juga untuk bendahara dan seluruh departemen yang ada. Biar sungguh kekompakan para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala Sinai, dari Sabang sampai ke Papua, biarlah sungguh GKKI menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih majelis daerah, baik Bapak di surga, khususnya kami di Jawa Barat ini. Sehingga MD Jabar juga Bapak, kami memiliki pelayanan ke depan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk kami berdoa, baik Bapak Bukit Sion, Anugerah Kekal, Terang Dunia, Nehemia, Kerawang, Yeskiel, Manna Pagi, Manna Siang, dan Rumah Doa Haleluya. Kami yang ada di Majelis Daerah Jawa Barat, Tuhan, biarlah sungguh kasih kuasa-Mu semakin Bapa di surga dinyatakan melalui seluruh pelayanan kami di Majelis Daerah Jawa Barat ini. Terima kasih untuk Rumah Doa Haleluya. Seluruh jemaat, keluarga lepas keluarga, baik para pria sejati, para Esther, baik orang-orang muda, anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa khususnya juga anak-anak kami Bapak yang akan masuk TK, yang akan masuk SMP, masuk SD, masuk SMA, masuk universitas, dan menyelesaikan semuanya kami bawa. Sekalipun pendidikan dalam waktu sekarang ini kami percaya Tuhan punya maksud. Biar sungguh orang tua, keluarga lepas keluarga juga sungguh bersepakat. Pasti Tuhan buka jalan, punya cara untuk anak-anak kami masuk sekolah sesuai dengan yang Tuhan inginkan, bersama dengan berkat-berkat yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa, Kau memberkati para pria sejati sebagai imam di tengah-tengah rumah tangga yang masih bekerja atau bekerja masih di luar kota, keluar masuk mereka Engkau yang menjaga. Para wanita, ibu-ibu, Tuhan berikan kebijaksanaan untuk mengelola rumah tangga di masa-masa sekarang ini, sehingga berkat Tuhanlah yang mencukupkan semua yang kami butuhkan. Bukan Bapa di surga, pintarnya kami mencari duit atau banyaknya kami bekerja, tapi berkat Tuhan yang mencukupkan. Sungguh nyata cinta kasih daripada Tuhan. Seluruh jemaat kami terus berdoa, baik yang masih membutuhkan kesehatan jamahan Tuhan kami terus bawa. Pak Jimsin, Tuhan pulihkan, sempurnakan terus dalam kesehatannya. Tuhan tolong juga dalam rumah tangganya, istri dan anak-anaknya juga yang akan masuk sekolah yang baru. Tuhan buka jalan
untuk mereka bisa masuk SMA, masuk universitas. Terima kasih Bapa di surga. Baik juga kami berdoa baik untuk Ibu Ruth yang jauh di Makassar sana, Tuhan berkati terus. Baik juga Ibu Pon yang di Jawa, Tuhan berkati. Demikian juga kami yang masih membutuhkan Bapa pertolongan, kesembuhan daripada Allah. Baik untuk Bapa di surga, Ibu Samosir, kami terus berdoa, Tuhan lawat hamba juga, baik Eni, baik Gustapo, Pastapo, Pak Warno, Bu Artati, semua kami hanya oleh karena kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kelemahan tubuh, biar sungguh seperti Paulus katakan, justru di dalam kelemahan inilah kuasa Tuhan semakin kuat dan semakin dinyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Bapa di surga yang di rumah-rumah, keluarga lepas keluarga, suami istri, orang tua dan anak, sehingga waktunya nanti kami berkumpul kembali ada banyak kesaksian-kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Dan bagi kami yang masih Tuhan izinkan untuk datang dari tempat ini bersama-sama, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur karena kami percaya pengorbanan yang kami lakukan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan buat kami. Karena firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan Mazmur 103 itu, tidak ada lagi yang perlu kami pikirkan kecuali kasih Yesus. Karena sudah lengkap, Tuhan sediakan buat kami. Dan tangan Tuhan terbuka kapanpun kami datang. Berkati terus hamba-Mu, baik di dalam streaming, baik itu Selasa untuk Kamis, sehingga seluruh jemaat tetap mendapatkan makanan rohani dan mereka Bapa di surga dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang berulang tahun pada bulan April ini, khususnya hamba-Mu Ibu Ruth. Kami berdoa Simbangunso. Terima kasih Bapa. Kau menambahkan umurnya, tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kebijaksanaan, tambahkan kekuatan, tambahkan kasih-Mu, tambahkan marifat-Mu Bapa, sehingga di dalam membangun rumah tangga bersama dengan Pak Ferdin dan anaknya Yabes, Tuhan keluarga ini Engkau persiapkan dengan cara-Mu, karena Engkau sudah banyak menyatakan untuk hamba-Mu ini. Waktunya nanti Tuhan akan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk Michael Timotius Surbakti yang akan berulang tahun besok tanggal 27 April. Kami berdoa untuk cucu kami ini Bapa, Tuhan Jama, papanya Albert, mamanya Deborah, supaya mereka terus juga dalam perlindungan Engkau dan Engkau mencukupkan semua yang mereka butuhkan, sehingga keluarga ini juga di tengah-tengah tempat tinggal mereka di Ranca Manyar Selatan sana mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga untuk kami semua. Kami kembalikan semua ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Sertai kami panjang minggu ini. Kami ketemu lagi minggu depan, yaitu bulan Mei. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Kota Bandung, Ridwan Kamil dan wakilnya, Daniel Odet dan wakilnya, bupati-bupati dan wakilnya, dan seluruh camat-camat dan wakilnya, lurah dan wakilnya, semua ketua RW, ketua RT di seluruh jajaran Jawa Barat ini, di mana kami ada. Kami berdoa pengurapan-Mu turun bagi mereka, untuk TNI, untuk Polri, Bapa di surga, untuk menjalankan PSBB ini. Ridwan Kamil katakan dia ingin yang terbaik untuk Jawa Barat. Jadikan Bapa di surga dengan seluruh masyarakat Jawa Barat, Bapa di surga, taat kepada aturan Bapa di surga dan berjaga-jaga dan selalu Bapa di surga patuh kepada aturan. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkat-Mu turun bagi kami. Mari Bapa di surga, sebentar juga kami pulang dari tempat ini. Kami sudah menerima berkat rohani, berkat jasmani pun sudah tersedia. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, Ibu Ruth dan Pak Ferdin. Lipat gandakan semua yang mereka sediakan buat kami pada pagi hari ini. Mari angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, penolong, penghibur yang juga senantiasa bersama kita. Panjang satu minggu ini semua aktivitas kita disertai dengan Tuhan. Dan kami terus bersyukur untuk berkat-berkat perpuluhan, berkat juga persembahan, sehingga kami tidak berkekurangan di GKKI Rumah Doa Haleluya ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami datang dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami sudah berdoa pengurapan-Mu terus untuk hamba-hamba-Mu yang sudah Kau pakai bertugas. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat yang ada di rumah, minggu depan kita adakan perjamuan kudus. Kepala keluarga untuk menyediakan perjamuan kudus dan melayani di rumah masing-masing. Jadi kita tetap adakan perjamuan kudus. Ini saja tambahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mana nih mati ini?